Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Made Sumandianta. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Pancasila sebagai ideologi dalam berbagai bidang kehidupan, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Adapun poin yang akan saya bahas di sini yang pertama ada fungsi Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara. Sebagai ideologi yaitu selain kedudukannya sebagai dasar negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila berkedudukan juga sebagai ideologi nasional Indonesia yang dilaksanakan secara konsisten dalam kehidupan bernegara. Sebagai ideologi bangsa Indonesia, yaitu Pancasila sebagai ikatan budaya yang berkembang secara alami dalam kehidupan masyarakat Indonesia, bukan secara paksaan, atau Pancasila adalah sesuatu yang sudah mendarah daging dalam kehidupan sehari-hari bangsa Indonesia. Sebuah ideologi dapat bertahan atau pudar dalam menghadapi perubahan masyarakat tergantung daya tahan dari ideologi itu. Poin yang kedua yang saya bahas di sini mengenai Pancasila sebagai ideologi dalam berbagai bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang pertama, Pancasila sebagai ideologi dalam kehidupan ketatanegaraan. Pancasila sebagai ideologi dalam kehidupan ketatanegaraan bangsa Indonesia sebagai suatu kelompok manusia, maka ia membentuk ide-ide dasar dalam segala hal dalam aspek kehidupan manusia yang dicita-citakan. Kesatuan yang bulat dan utuh dari ide-ide dasar tersebut secara ketatanegaraan disebut ideologi. Dan ini berupa seperangkat tata nilai yang dicita-citakan akan direalisir dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ideologi ini akan memberikan stabilitas arah sekaligus memberikan dinamika gerak menuju yang dicita-citakan. Dan perkembangan tumbuhnya ideologi bangsa Indonesia dimulai semenjak 18 Agustus 1945 adalah Pancasila. Negara di dalam cara pandang Indonesia tidak akan memiliki kepentingan sendiri atau kepentingan pemerintah terlepas atau bahkan bertentangan kepentingan orangan rakyatnya di dalam cara pandang integralitik Indonesia. Maka di dalam negara semua pihak mempunyai fungsi masing-masing dalam suatu kesatuan yang utuh. Negara Indonesia lahir pada jam 10 tanggal 17 Agustus 1945 dan tidak ada satupun warga negara Indonesia yang menyangkalnya. Menurut alinea kedua pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, terjadinya negara Indonesia melalui rangkaian tahap-tahap yang berkesinambungan. Rincian tahap-tahap itu sebagai berikut. Yang A ada perjuangan kemerdekaan Indonesia. Yang B ada proklamasi atau pintu gerbang kemerdekaan. Yang C keadaan bernegara yang nilai-nilai dasarnya ialah merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Alasannya dapat kita jumpai dalam alinea pertama pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa negara Republik Indonesia perlu ada karena kemerdekaan hak segala bangsa sehingga penjajahan yang bertentangan dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan harus kita hapuskan. Demikian pula negara Republik Indonesia dalam hal ini berkepentingan umum bangsa Indonesia secara ketatanegaraan adalah perwujudan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila menurut alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Secara ketatanegaraan, tata organisasi merupakan hal yang fundamental dari kehidupan ketatanegaraan. Yang A ada bentuk negara, yang B ada bentuk pemerintahan, yang C ada unsur-unsur negara, yang D ada sendi pemerintahan, dan yang E ada tata jabatan. Yang kedua ada Pancasila sebagai ideologi dalam kehidupan politik. Suatu organisasi atau biasa dikenal sebagai partai politik bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atau atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita dalam memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota masyarakat, bangsa, dan negara, serta memelihara keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Namun, sebagai perwujudan negara hukum,
maka partai politik harus tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang partai politik dilakukan oleh lembaga negara yang berwenang secara fungsional, secara ketentuan undang-undang. Yang ketiga ada Pancasila sebagai ideologi dalam kehidupan bermasyarakat. Negara Republik Indonesia akan kokoh, kuat, sentosa, jaya, dan lestari jika Pancasila telah benar-benar meresap ke dalam jiwa masyarakatnya. Tidak dapat dipungkiri bahwa manusia selalu lekat dengan kebudayaan. Hal ini dapat disebabkan oleh manusia yang hidup bersama dengan waktu yang cukup lama, dan ternyata terdapat hubungan yang saling mempengaruhi antara manusia dan kebudayaannya di satu pihak, dan negara dengan sistem ketatanegaraannya di lain pihak. Apabila kebudayaan masyarakat dan sistem ketatanegaraan diwarnai oleh jiwa yang sama, maka masyarakat dan negara dapat hidup dengan jaya, sentosa, aman, dan sejahtera. Maka dari itu, diperlukan masyarakat yang selalu bijak dalam bersikap akan aturan-aturan yang berlaku dan mewujudkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat ada Pancasila sebagai ideologi terbuka dan dinamis. Pancasila sebagai suatu ideologi tidak bersifat kaku dan tertutup, namun tetap saja bersifat reformatif, dinamis, dan terbuka. Hal ini dimaksudkan bahwa ideologi Pancasila adalah bersifat aktual, dinamis, dan antisipatif, dan senantiasa mampu menyesuaikan dengan perkembangan zaman, iptek, serta dinamika perkembangan aspirasi masyarakat. Keterbukaan ideologi Pancasila bukan berarti mengubah nilai-nilai dasar yang terkandung di dalamnya, namun mengeksplisitkan wawasannya secara lebih konkret sehingga memiliki kemampuan yang reformatif untuk memecah masalah-masalah aktual yang senantiasa berkembang seiring dengan aspirasi rakyat, perkembangan iptek, serta zaman. Ada pula ciri-ciri ideologi terbuka. Yang pertama ada nilai dasar, merupakan esensi dari sila-sila Pancasila yang bersifat universal. Nilai dasar ideologi tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sehingga pembukaan Undang-Undang Dasar 45 memuat nilai-nilai dasar ideologi Pancasila sebagai ideologi terbuka. Nilai inilah yang bersifat tetap dan terlekat pada kelangsungan hidup negara. Yang B ada nilai instrumental, merupakan arahan, kebijakan, strategi, sasaran, serta lembaga pelaksanaan. Nilai instrumental ini merupakan eksplisitasi penjabaran lebih lanjut dasar dari nilai-nilai dasar ideologi Pancasila. Yang ketiga ada nilai praktis, merupakan realisasi nilai-nilai instrumental dalam suatu realisasi pengalaman yang bersifat nyata. Maksudnya, dalam kehidupan sehari-hari, dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, ideologi Pancasila bukanlah merupakan suatu doktrin belaka yang bersifat tertutup, yang merupakan norma-norma baku, melainkan di samping memiliki idealisme, Pancasila juga bersifat nyata dan reformatif, yang mampu melakukan perubahan. Pembahasan yang terakhir yaitu yang ketiga, mengenai Pancasila di tengah-tengah ideologi-ideologi besar di dunia. Yang pertama ada ideologi liberalisme. Ideologi ini berdasarkan struktur filsafat liberal atau liberalisme atau individualisme. Ideologi ini sangat mengagungkan kebebasan individu di dalam segalanya. Hak asasi manusia dijunjung tinggi dan dijadikan dasar dalam melakukan tindakan-tindakannya. Jadi, setiap orang yang mementingkan hak daripada kewajibannya. Yang kedua ada ideologi komunisme. Tujuan daripada ideologi komunisme bahwa negara atau masyarakatnya yang berperan sebagai penyedia segala macam kebutuhan warga masyarakat, namun realisasi ideologi komunis terhalang oleh kedaulatan yang dimiliki oleh setiap negara. Yang ketiga ada ideologi Pancasila. Ideologi Pancasila mendasarkan pada struktur filsafat Pancasila sebagai Pancasila itu sendiri sebagai filsafat tersusun atau berpangkat tolak dari nilai-nilai dasar yang luhur, kekal, abadi, tidak berubah, dan terdapatnya nilai-nilai itu dalam sosial budaya masyarakat bangsa Indonesia sendiri. Budaya-budaya bangsa Indonesia dan dalam adat istiadat bangsa Indonesia sendiri, dan inilah yang dimaksud substansinya Pancasila. Tujuan ideologi Pancasila
ialah mewujudkan cita-cita masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam wadah negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu, dan kedaulatan rakyat dalam suatu peri kehidupan bangsa yang aman, tentram, tertib, dan dinamis dalam kehidupan pergaulan bebas, pergaulan dunia yang merdeka, bersahabat, tertib, dan damai. Adapun kesimpulan yang dapat dipetik dari pembahasan yang saya ambil, yaitu yang pertama, Pancasila adalah sebagai dasar falsafah negara Indonesia sehingga dapat diartikan kesimpulan bahwa Pancasila merupakan dasar falsafah dan ideologi negara yang diharapkan menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia. Yang kedua, Pancasila sebagai ideologi merupakan dasar pemikiran penyelenggaraan negara dan peraturan-peraturan yang dibuat oleh negara tidak boleh melenceng dari sila-sila Pancasila. Sekian pembahasan yang saya ambil. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih.